Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan boleh memberikan kita waktu, kesempatan yang baik untuk kita bersekutu beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan hari ini saya juga bersyukur kepada Tuhan setelah saya boleh merasakan pertolongan Tuhan. Walaupun hari Minggu memang saya belum bisa melayani, walaupun cuma bisa ibadah ya, tapi hari ini puji Tuhan, saya rasa Tuhan sudah berikan saya kekuatan yang lebih lagi, sehingga saya percaya Tuhan akan memberikan saya kemampuan ya, untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius. Ayat yang saya rasa di Injil Matius sangat dikenal. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Haleluya. Mari dengan segala hormat saya undang kita semua, saya jemput kita berdiri bersama-sama, dan kita akan membacakan firman Tuhan secara bergantian. Saya mulai dengan ayatnya yang ke-13. Saudara mulai ayatnya yang ke-14. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 13 mulai. Demikian firman Tuhan, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Haleluya. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya. Tuhan, jemaat dipersiapkan kembali. Haleluya. Awal tadi saya katakan bahwa ayat ini ayat yang sangat dikenal di Injil Matius selain daripada ucapan berbahagia. Dan hari ini kita belajar dari dua hal. Pertama, Alkitab yang mengatakan kita belajar dari garam, dan yang kedua kita belajar untuk menjadi terang. Yang pertama, Alkitab berkata, kamu adalah garam dunia. Sampai situ. Kamu, saya, saudara, kita semua adalah garam dunia. Yang menjadi pertanyaan saat ini begini, apa hubungan garam itu dengan kehidupan kita? Karena Tuhan mengatakan bahwa kita ini adalah garam. Nah, kalau begitu, untuk melihat pengertian ayat ini, kita dulu bahas apa itu garam. Kalau bicara garam sudah keterlaluan di tempat ini kalau tidak ada yang tahu ya. Apapun profesinya, tapi kalau sudah bicara garam, saya rasa nggak ada yang nggak tahu kalau bilang garam. Semua tahu, sebab di setiap rumah, kecuali dia di rumah itu cuma catering tiap hari mungkin tidak ada. Tapi kalau walaupun hanya sesekali masak, pasti di rumah ada garam. Kalau bicara garam, dan tentu kita tahu manfaat dari garam, fungsi dari garam. Secara umum yang dikenal orang, bahwa garam itu adalah untuk menyedapkan rasa atau memberikan rasa, cita rasa di setiap makanan. Yang tentunya makanan yang membutuhkan garam. Ya. Kalau kue kan juga tidak ya, kecuali ada kue tertentu dan itu pun hanya sedikit yang saya tahu. Tetapi kalau bicara masakan, ibu-ibu, apakah itu bahasanya cuma oseng-oseng tempe tahu, oseng-oseng sayur kangkung, sudah pasti garam adalah salah satu yang digunakan.
Dan saya katakan bahwa fungsi daripada garam itu yang diketahui secara umum adalah penyedap di sebuah makanan, ya, apapun bentuk makanannya, ya. Ya, ibu-ibu tentu lebih menyadari atau lebih mengetahui persis itu. Jadi bicara garam dalam fungsi yang pertama adalah memberikan rasa lebih, memberikan nilai di setiap makanan. Sebab kadang begini saudara, semua kalau katakanlah masak sesuatu ya. Nah di sini kan saya rasa semua tahu makan itu ya, makan makanan RW saudara. Walaupun semua bumbu sudah, semua komplit, ya, semua komplit, segala lengkuas, segala jahe, segala daun jeruk dan sebagainya, semua sudah ada. Cara masaknya sudah benar, ya. Dagingnya kebetulan, ya, kalau bahasa Sunda itu masih yang perangkap, ibaratnya tulang pun kalau bisa lama bisa hancur. Tetapi saudara, cuma gara-gara satu faktor di situ yang tidak lengkap ada yang bernama garam. Maka lauk itu walaupun kata orang lauk yang enak, ya, tapi kalau tidak ada garam, saya mau katakan itu pasti hambar, ya, itu pasti tidak ada rasa, ya. Ibaratnya orang lebih baik mungkin cabenya kurang pedas, yang penting garamnya itu sudah. Artinya betapa pentingnya kehadiran garam di tengah-tengah setiap makanan yang kita masak. Dan Alkitab berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, apa guna? Menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ya, saya memang kebetulan belum pernah ketemu garam yang tidak ada rasanya, ya. Kecuali mungkin baru pembuatan yang ada di ini, tapi saya rasa juga itu kan dari air laut, ya. Tapi yang kalau garam yang tawar belum pernah saya temukan. Setiap saya beli garam, pasti garam itu ya pasti asin. Tetapi kata Alkitab, seandainya katanya dia tidak sudah menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Sedangkan fungsi garam itu yang kita cari dari garam itu bukan warnanya, bukan bentuk garamnya, tetapi rasa dari garam itu, yaitu apa? Asin. Untuk menyedapkan, melengkapi sebuah makanan. Maka garam itu sangat dibutuhkan. Garam itu penting sekali. Nah, yang pertama tadi saya katakan bahwa garam itu adalah penyedap. Yang kedua, fungsi dari garam ini juga sebetulnya masih secara umum, artinya masih banyak yang juga yang menggunakan itu. Yaitu apa saudara? Kenapa kalau ibu-ibu pergi ke pasar, terus kebetulan di pasar lagi ikannya lagi bagus, lagi juga tidak mahal, dan juga memang lagi niat beli karena kebetulan ada ikan favorit yang pasti pasar itu lagi ada. Kalau orang Manado misalnya bilang ada bebara nih, ya, kalau di sini apa namanya di sini? Kalau di sini saudara ke pasar ngomong itu dia putar-putar nggak akan ketemu itu ikan. Tapi kalau bilang ikan kue kalau nggak salah di sini, ikan kue, nah itu kita punya bahasa ikan bebara. Kalau dibakar enak sekali, atau di woku alas daun kunyit, pakai minyak, pakai air, terus pakai bumbu yang lengkap, tutup sampai dia matang, itu udah favoritnya sudah. Nah, saudara, yang pertama untuk penyedap, dan yang kedua, saya katakan kalau ibu-ibu beli ikan, apalagi ikan itu pada waktu dibeli belum langsung mau dimasak, mungkin masih ada yang mau dikerjakan dulu. Hal yang pertama yang ibu-ibu lakukan pertama tentu dibersihkan. Habis dibersihkan, diperaskan jeruk, dan yang kedua ditaburi garam. Dan orang-orang tua juga zaman dulu bukan hanya ikan, daging pun begitu. Karena kan zaman dulu belum punya kulkas, ya. Apalagi kalau yang masih di kampung, jangankan kulkas sudah, listrik aja belum nyampe, apalagi mau beli kulkas, ya. Cuma memang dulu pernah ada fenomena di Sulawesi Utara, ya, di kampung-kampung yang belum ada listrik, karena waktu itu cengkeh mahal dan harganya bagus, orang-orang beli kulkas walaupun belum punya listrik, saking duitnya banyak. Karena waktu tahun-tahun 70-an itu berjaya itu cengkeh.
Ya, orang itu pergi ke Singapura, pergi ke luar negeri itu udah kayak kita pergi ke Bekasi kota sana. Kenapa? Duitnya itu sudah, harganya itu cukup tinggi waktu itu. Ya, ibu-ibu, maaf, yang nggak tahu apa-apa, tapi cuma nongkrong di bawah pohon, cuma mungut-mungut, udah punya duit gede itu. Anak-anak kalau lagi libur, nggak usah nongkrong aja di bawah pohon, cuma mungut, cuma dapat berapa liter, udah duit itu sudah. Itu tahun-tahun segitu luar biasa. Nah, balik lagi ke fungsi ikan. Ke fungsi garam, bahwa fungsi yang kedua, fungsi daripada garam itu adalah memperlambat atau mencegah terjadinya pembusukan atau mengeluarkan aroma atau bau yang tidak sedap. Makanya ikan itu bukan hanya diperaskan jeruk, tapi ditaburi pakai garam. Karena fungsi daripada garam itu untuk memperlambat ikan itu akan mengeluarkan aroma yang tidak enak atau berbau busuk. Itu fungsi garam. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali ke tema tadi, bahwa kita adalah garam dunia. Yang pertama, bahwa kehadiran kita di situasi apapun, seperti yang saya katakan tadi, walaupun situasi itu kata orang, nggak enak di sana, tapi kehadiran kita akan menciptakan satu suasana yang berbeda. Di mana kita berada, suasana itu bisa jadi enak. Yang parahnya saudara, kalau orang yang kalau orang itu datang, udah dia bubar, kacau kita. Itu berarti itu bukan garam. Ya. Kalau sampai ada orang, itu lah tahu sendiri. Itu penyakit itu kalau udah itu bahaya. Itu tidak garam saudara. Ya. Dan yang kedua saya katakan bahwa garam itu mencegah proses pembusukan. Jangan jadi sebaliknya. Sebaliknya apa gimana saudara? Yang tadinya aroma di situ enak, ketika kita hadir aroma itu berubah menjadi tidak enak. Itu bahaya. Makanya saudara, firman Allah dengan tegas mengatakan, kamu adalah garam dunia. Karena maksud Tuhan, dimanapun kita berada, kehidupan kita ini, di tempat dimanapun, seperti apapun, bahwa kehidupan kita ini berdampak menjadi lebih baik. Yang saya katakan, makanan yang tadinya yang tidak ada rasa, yang hambar, ketika kita ada di tempat itu, keberadaan kita itu sangat bernilai. Kenapa? Karena mendatangkan dampak. Dan dampak itu adalah dampak-dampak positif. Yang pertama tadi mengenai cita rasa, memberikan cita rasa yang lebih. Dan yang kedua, mencegah proses pembusukan. Garam itu adalah mencegah proses pembusukan. Bahkan juga ada penyakit-penyakit tertentu, proses pengobatan, ini pengobatan tradisional ya. Nah mungkin ini di sini ada dokter, mungkin kalau di ilmu kedokteran nggak pernah, tapi ini di kampung ini, bahasa kampung ini, zaman dulu ya, karena zaman dulu saya masih ingat ya saudara, sakit perut minum minyak tanah katanya. Karena zaman dulu jangankan dokter saudara, mantri aja masih jarang, nunggu dulu 1 minggu depan baru datang. Udah itu pun dia lakukan, dia masih pakai sepeda, yang zaman juga motor waktu itu saya masih ingat ya. Jadi saudara, garam itu juga yang ketiga adalah juga digunakan sebagai obat. Ada penyakit-penyakit tertentu, kalau apa namanya saudara, kayak gatal atau apa, itu ditaburi pakai garam, dianget-angetin saudara, pakai garam. Saudara. Ya. Sakit gigi, kalau sekarang sudah banyak obat, kalau dulu saudara, bikin air garam, kumur-kumur saudara, supaya sakit di sakitnya nggak begitu terasa. Dikit-dikit kumur, ditahan supaya itu garam asin itu dia nggak tahu gimana katanya orang tua dulu supaya masuk ke lubang. Betul saudara, itu betul saudara. Ya. Artinya garam itu saudara, ketika kita bahas di sini saudara, begitu luar biasa fungsi. Artinya apa saudara? Orang yang dalam keadaan sakit, apakah itu sakit hati, sakit apakah? Ketika kita hadir, orang itu bisa sembuh saudara. Orang itu bisa berubah dari dia kecewa, dari dia waduh sudah tidak. Tapi ketika kita hadir, ketika garam itu ada di situ, maka orang itu mengalami perubahan. Yang repotnya sebaliknya, orang itu sudah tadinya enak, sehat-sehat. Kita datang langsung puyeng dia saudara, cari Bodrex, cari
paramex, itu perlu ditanyakan. Kenapa? Orang itu yang salah atau orang yang datang ke situ yang salah? Saudara, tadinya dia enak, nggak apa-apa. Kita terus tiba-tiba yang datang, saudara, nggak tahu apa virus apa yang dia bawa. Apakah virus omongan sehingga orang itu yang darinya segar, sehat, tiba-tiba langsung berubah drastis lagi, saudara. Langsung puyeng-puyeng, udah, waduh, rupanya ada yang ke situ. Mungkin yang ngomongnya nggak enak, berubah itu orang. Kenapa? Karena aturannya, saya katakan garam itu juga adalah salah satu. Ya, kalau untuk ini saya pakai bahasa tradisional, bukan bahasa medis. Di zaman pengobatan tradisional, garam itu bermanfaat, saudara, untuk juga menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu, membantu mengurangi rasa sakit. Tapi jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya, omongan kita yang aturannya menjadi garam, yang bisa merubah orang itu sebenarnya. Malah saudara, seperti yang saya katakan tadi, tadinya dia sehat-sehat, begitu datang, saudara, kan mungkin saudara pernah dengar itu, saudara. Kemarin saya ketemu sehat, kenapa? Itu gara-gara kemarin kesini, ngomong ini, dari nggak ada masalah, langsung saya jadi sakit kepala dengarnya. Nah itu saudara, kalau sudah begitu repot, saudara. Sekali lagi, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, maksudnya begini, jika garam itu sudah nggak ada faedahnya, dengan apakah ia diasinkan? Baru firman Tuhan jawab terus lagi, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, ini sudah. Garam kalau sudah nggak asin, nggak ada rasanya lagi, itu nggak ada cara lain, kata Alkitab. Di Alkitab tidak memberikan solusi-solusi lain. Solusi yang cuma dibilang di Alkitab, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Pengertian bahasa Alkitab selalu menggunakan, kalau digunakan kata diinjak, itu menandakan tidak ada manfaat. Sebab dia diinjak. Tidak ada harga, tidak ada nilai, karena dia sudah di telapak kaki diinjak. Selalu begitu, ya. Dan kita sudah bilang diinjak, kita itu udah nggak ada manfaat, sudah nggak ada nilai lagi, namanya udah diinjak sudah. Ya. Baru kita lihat lagi ayatnya yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yang kedua, kita berbicara, atau firman Tuhan berbicara tentang terang dunia. Dan Alkitab berkata begini, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau terang seperti ini misalnya, terus misalnya ini ada jendela yang bisa kita buka, terus dia terang, ini nggak akan bermanfaat terang. Kenapa? Karena ada di dalam lingkungan terang. Tapi kalau terang itu ada dalam satu kegelapan, terang kecil ada itu bisa dari berbagai tempat bisa melihat, ya. Bisa, saudara. Dulu waktu di kampung saya, ya dulu ya, ini waktu saya masih kecil, kan belum ada listriknya, saya bilang. Ya. Jadi kalau di jalan itu biasanya di kampung saya itu kalau orang berlalu lalang di jalan, artinya ada keperluan, apakah itu mau ibadah malam, itu selalu membawa obor. Ya, jadi yang di jalan itu selalu kalau nggak obor, senter. Ya, center. Atau kalau memang sama sekali tidak itu, dan ini memang fakta sudah di kampus saya, obor, center. Kalau tidak ada sama sekali, itu ada yang kayu besar yang bekas buat masak. Terus itu diambil gini, terus di jalan begini. Itu di kampus saya itu ada, sudah. Cuma nadakan, saudara. Karena pernah terjadi, saudara, di kampus saya. Itu orang itu nabrak, ya. Karena mungkin kalau kecelakaan, artinya bertabrakan. Kenapa? Nggak ada lampu, saudara. Jangankan di jalan, di rumah-rumah juga nggak ada lampu. Jadi memang kalau datang waktu pas lagi, misalnya lagi mendung, itu memang gelap sekali. Ya. Nah, itu yang saya katakan tadi. Jadi biasanya itu kalau yang saya katakan di jalan itu bawa obor, senter, atau jadi langsung kelihatan dari ujung. Kenapa? Karena ada terangnya. Nah, Alkitab berkata begini, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung. Tuhan mengumpamakan ini
bahwa kalau ada terang, bahwa dia diumpamakan seperti satu kota yang terletak di atas gunung, yang artinya apa maksud Tuhan? Yang semua seluruh sekitar tempat itu dapat melihat bahwa itu terang. Dan Alkitab juga berkata bahwa kitalah terang itu. Bukan yang ada di luar, bukan orang yang ada di luar, tapi kitalah yang dimaksud oleh Alkitab, yang bagaikan terang dunia, yang terletak di atas gunung. Sehingga dia katakan begini, ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, kebetulan di sini ada gambaran yang dimaksud oleh Alkitab. Kaki dia maksudnya seperti ini, ya. Nah, karena di zaman ini kan disesuaikan dengan istilah yang ada di Timur Tengah sana, kaki dia, ya. Jadi katanya lampu yang ada di kaki dia itu akan ditaruh tentu di tempat yang semua bisa lihat, dan Alkitab berkata nggak mungkin ditutup dengan gantang, dengan kotak, dengan apapun itu, tidak mungkin bisa ditutup. Karena yang namanya terang lampu, yang kita butuhkan di lampu ini, saudara, bukan lampunya, tapi terang, menerangi. Itu yang kita butuh. Makanya ini lampu ini kenapa taruh di atas? Supaya dia bisa menerangi. Mana mungkin lampu kita taruh di bawah, saudara? Kita taruh di atas, kenapa? Karena kita menginginkan fungsi daripada lampu ini apa? Yaitu terang dari lampu ini. Itu yang kita butuh di lampu ini. Bukan hiasan. Lain lagi kalau memang juga yang dijual lampu hias, ya, itu memang buat menghias, cuma buat. Tapi kalau ini betul-betul bukan hiasan, tapi untuk penerangan yang kita butuhkan dari lampu ini. Nah, firman Allah berkata, ayat 16 dulu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ada beberapa ayat yang saya ingin jelaskan dari ayat ini. Sebab ayat ini berkata, sebetulnya sama. Baik waktu kita bicara mengenai garam dunia, bicara terang dunia, sebetulnya itu maksud Tuhan garam itu supaya itu berdampak keluar. Demikian juga dengan terang itu, maksud juga Alkitab supaya berdampak keluar. Ya, artinya terang itu tidak hanya kita yang menikmati, tapi justru terang itu supaya dinikmati oleh orang yang ada di luar. Nah, kalau demikian, coba kita lihat dulu satu ayat. 2 Korintus 3. 2 Korintus 3. Tentu ada yang sudah mendapat, boleh bantu baca ayat 2 dan ayat 3. 2 Korintus 3 ayat 2 dan ayat 3. Ada yang mungkin boleh bantu baca, boleh tolong bacakan buat kita semua. 2 Korintus 3 ayat 2 dan ayat 3. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Iya. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Puji Tuhan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Inilah yang Paulus katakan, kamu adalah surat yang bisa dibaca oleh semua orang yang ada di luar. Kita lewat, orang bisa baca kita. Kenapa? Kita ini surat. Jadi jangan heran, ya ini juga saya harus sampaikan ke kita. Jangan heran, jangan bilang gini, kenapa sih kalau saya lewat itu bapak-bapak atau ibu punya siapalah dia? Kok perhatikan saya, lihat saya apa? Terus seperti ada komentar. Jangan salah. Jangan salah, saudara. Ini memang Alkitab ya. Justru kalau saudara lewat, saudara nggak ada pengaruh, nggak ada di ini orang, berarti belum Alkitab ya. Kalau Alkitab ya, kita lewat, orang lihat dan orang itu komentar kita. Itu Alkitab ini. Amin. Haleluya. Tentu ada yang bilang begini, Pak Pendeta enak aja, memang enak kalau kita diomongin orang. Makanya kita ingin dulu penjelasannya. Apa maksud Paulus? Apa maksud Paulus berkata bahwa kita adalah surat yang bisa dan dapat dibaca oleh semua orang? Nah, begini maksud Paulus.
Maksud Paulus, kita itu nih, dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita lewat, kita bertutur kata, orang akan baca kita. Itu maksud Paulus. Orang akan baca. Ini omongan bisa dipegang nggak? Ini omongan omongan yang benar atau tidak? Orang akan baca. Kalau omongan kita itu adalah omongan yang bisa dipegang, oh ini orang baik, oh ini orang. Tapi kalau omongan kita maaf, di sana ngomong B, atau lagi ke ibu ini ngomong C, ngomong. Terus orang bilang ini, terus kesana dia ngomong. Kebetulan ibu-ibunya sudah sempat ketemu kemarin, ada ngomong. Terus dia lewat, ini oh ya nggak begini. Yang kemarin warna hijau, dia udah ngomong kemarin ke satu warna kuning, misalnya contoh begitu. Ibunya kan melajok, berarti orang yang nggak bisa dipegang omongannya. Nah itu yang saya maksud, kita ini bisa dibaca orang. Yang orang nilai, yang orang baca kepada kita adalah cuma dua, baik apa tidak baik. Saya bilang tadi bicara omongan, lalu bicara sikap juga. Jadi jangan salah karena kalau kita ini memang sebenarnya kalau saya mau jujur kepada saudara berbicara, sebetulnya kita menjadi anak Tuhan, menjadi orang yang serba salah. Saya harus jujur bilang ini saudara. Jangan saudara berpikir ulang ya, aduh kalau begitu jangan jadi anak Tuhan dong, susah juga. Jangan saudara. Kenapa saya harus ngomong? Sebenarnya posisi kita, saya harus bicara jujur ini, menjadi anak Tuhan, saya mau katakan dengan jujur, menjadi orang kita sebenarnya, menjadi orang yang serba salah. Posisi kita di depan manusia, bukan di depan Tuhan. Di depan manusia, sering kali kita serba salah. Mau baik, nanti bilang pura-pura baik. Sok suci. Karena kan mungkin suka ada omongan begitu. Siapa di sini yang pernah dengar omongan itu? Pasti kita. Saya pernah dengar omongan itu sudah. Sok suci, belagu. Serba salah. Mau kita mau bertindak tidak baik, salah lagi. Katanya Tuhan kok pantas ya, nggak cocok. Salah lagi sudah. Jangan salah, memang Alkitab sudah bilang. Memang kita ini adalah surat yang bisa dibaca. Seperti di dalam Injil Matius tadi, kita adalah terang yang terus menjadi sorotan orang. Kita ini kan bagaikan terang yang ada di lingkungan itu gelap. Sehingga orang kalau mau jalan, ya lihat kita, kenapa? Ada terang. Jadi ketika pas dia berpapasan dengan orang yang sama-sama gelap, dia nggak akan lihat saudara. Orang gelap seperti ada bahasa gelap. Saudara, kan orang kalau gelap, ya gelap saudara, bagaimana dia mau ngomong? Sehingga jangan salahkan kalau ada orang gelap. Ya memang gelap, dia nggak mau ngomong. Tapi matanya akan tertuju kepada apa? Orang yang ada terang. Itu yang saya katakan tadi. Jadi kita ini, saya harus katakan tadi, kita menjadi anak Tuhan. Ketika kita menjadi anak Tuhan, kita sudah ambil satu resiko menjadi orang yang serba salah kadang-kadang. Tapi saya mau katakan saudara, bahwa juga menjadi anak Tuhan, kalau kita menjadi anak Tuhan yang sesungguhnya, ya pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan bela. Ya, itu yang saya katakan. Mau baik, serba salah juga. Mau istilahnya bilang ini, sudah baik aja dibilang nggak baik, apalagi nggak baik saudara, wah lebih lagi saudara. Memang begitu, kadang-kadang seperti itu. Ada di kondisi-kondisi tertentu kita seperti itu, dicap seperti itu, diberikan label seperti itu kadang-kadang. Tapi saudara, memang kita harus ada di posisi yang baik, apapun kata orang. Kita harus ada di posisi benar. Seringkali juga kadang, jangan baik-baik kali, jangan terlalu polos, jangan terlalu jujur. Ya mau gimana saudara? Memang Tuhan katakan kita, iya di atas ya, tidak di atas tidak. Mau gimana? Masa kita mau jadi abu-abu saudara? Amin. Serba juga salah juga kadang-kadang. Tapi memang itulah, kita dikatakan Alkitab adalah surat yang terbuka. Dan saudara, mau dan tidak mau, kita ini begini. Saya tidak menganjurkan dan tidak mengajarkan kepada saudara, tidak ya, untuk saudara harus pamerkan saudara punya kebaikan, tidak. Nah, bukan itu. Karena memang ada ayat yang nanti saya sampaikan, bahwa memang orang yang ada di luar sana memang sebetulnya ingin menikmati dampak apa yang kita berikan kepada orang itu. Ini memang begitu. Sehingga nanti ada ayat, nanti kita akan baca. Di ayat itu berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Karena menurut Paulus juga dalam ayat yang lain, kita ini seperti saudara suka kan lihat di acara TV, kalau ada baju yang baru keluar, itu harus ada seorang model yang pakai, dia lewat. Nah kita itu begitu. Kita itu seperti, ya saya nggak model, ini cuma memberikan contoh. Misalnya ini contoh, ada desainer yang cukup terkenal,
Walaupun yang saya pakai bukan desain, ini katakanlah dia pembuat jas lah, betul saya pakai jas. Nah, bagaimana supaya desainer itu cukup akan terkenal dan semua yang dia buat itu akan menjadi mendongkrak lah ya, baik harga, pasarannya, marketnya akan lebih bagus. Dan tentu seorang model akan pakai. Dan tentu dicarilah yang model yang betul-betul ya, dari postur tubuhnya, dari semuanya saudara. Itu ya walaupun belum sempurna 100%, minimal mendekati sempurna. Dipakailah sama model itu, mulai dia jalan ya, dengan gayanya tentunya. Nah, kita menurut Paulus, kita seperti itu. Kita ini adalah model-modelnya Tuhan. Untuk apa? Mempertunjukkan hal-hal yang dari Tuhan. Oh, ini ada model baru keluar, kita pakai. Coba lewat. Terus dua orang. Misalkan contoh, kita baru belajar, baru dengar saudara. Misalnya kalau yang khotbah kemarin di tempat ini, dia mengkhotbahkan tentang pengampunan. Kita ini model. Orang sudah sakiti, tapi kita modelnya Tuhan. Alkitab yang mengajarkan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kita balas, kita model ini. Ketemu orang yang memusuhi kita atau yang mencuek kita datang. Kita sapa, kenapa? Kita ini model Tuhan. Kita bukan modelnya dunia. Amin. Makanya saya katakan kita serba salah loh saudara. Tapi memang harus itu yang kita harus jalan. Kita harus mau dan tidak mau, kita harus jadi modelnya Tuhan. Tuhan mau pakai kita jadi modelnya Tuhan. Dan itu di semua tempat. Di tempat pekerjaan. Kita berhadapan dengan orang yang jengkelin kita. Tapi kita ini model. Kita nggak bisa balas lagi kita karena dia udah jengkel dan kita cembetut atau apapun. Nggak bisa. Kenapa? Kita ini modelnya Tuhan. Memang susah saudara. Bukan berarti saya ajarkan saudara harus berpura-pura. Tidak, memang harus dari hati. Hari Minggu kemarin hamba Tuhan yang khotbah di tempat ini mengkhotbahkan, menyampaikan pengampunan. Nah saudara-saudara, kalau jadi model Tuhan ya itu saudara. Ya harus menerima yang gak enak-enak kadang-kadang. Ya. Kan kadang-kadang saudara begitu. Ya. Di lingkungan mungkin tempat saudara sudah kalau lingkungan tempat saudara begini, ya beres, aman, begini. Tapi mungkin di tempat yang lain, katakanlah di tempat pekerjaan. Ada aja yang bikin jengkel kita, mungkin dia ingin posisi kita, dia ingin cari muka sama bos dan lain sebagainya. Ada aja. Tapi kita modelnya Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, adalah mempromosikan. Ya, begini loh jadi anak Tuhan seperti yang saya katakan tadi. Begini. Walaupun kata orang nggak baik, kita harus promosikan. Nah, kita baca dulu satu ayat. Dalam Filipi 4, tolong bacakan lagi ayat ini ya. Bantu saya, Filipi 4. Dalam Filipi pasal 4. Ayatnya yang kelima, tolong bacakan ayat ini. Filipi 4, ayatnya yang kelima. Tolong saudara bacakan ayat ini. Filipi 4 ayat 5. Iya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Haleluya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Haleluya. Artinya begini saudara. Kita tidak perlu mempromosikan ke orang mengenai kebaikan kita. Bukan itu. Tapi saya katakan tadi, kita diumpamakan oleh Paulus seperti model katanya. Kita enggak apa namanya ya? Kita tidak dengan sengaja untuk menarik perhatian orang. Enggak. Kita enggak perlu promosi. Saya mau lewatin. Tolong lihat saya. Bukan begitu. Artinya maksudnya Paulus, kita ini seperti model dimanapun kita berada. Kita ini selalu menjadi sorotan. Menjadi sorotan orang. Kata-kata kita, sikap kita, semua kita menjadi sorotan saudara. Dalam banyak hal kita menjadi sorotan. Sehingga kita diumpamakan seperti model Tuhan. Dimanapun kita berada. Walaupun saudara mungkin berada di dalam satu situasi yang saudara nggak susah untuk mempromosikan atau susah untuk menunjukkan bahwa saudara adalah modelnya Tuhan. Tapi memang kadang-kadang begitu. Karena kan kita kan untuk menjadi model Tuhan kan bukan untuk supaya kita dipuji orang, bukan.
Malah mungkin kadang-kadang kita sudah melakukan kebaikan, kita diomongi yang nggak benar lagi, diomongi yang aneh-aneh. Ya memang begitu. Harus menerima konsekuensinya. Makanya dari awal saya katakan tadi, kalau mau jujur saudara, ketika kita menyandang predikat anak Tuhan, kita harus siap di segala tempat. Dan kita harus siap menerima perlakuan yang tidak baik. Memang harus siap. Kalau dunia kan beda. Kalau orang dunia bertindak baik, melakukan kebaikan untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan penghormatan sebaliknya. Tapi kalau kita tidak, kita itu berbuat itu bukan untuk supaya kita dihormati orang, bukan. Tapi memang secara tidak langsung saudara, seperti Paulus katakan, bahwa kita ini adalah surat yang dibaca oleh semua orang. Mungkin mulut mereka nggak ngomong, tapi hati dia. Nah saudara. Nah balik lagi ke konteks tadi saudara, bahwa kita adalah surat yang bisa dibaca oleh semua orang. Dan saudara, puji Tuhan, Tuhan yang sangat mengerti. Tuhan ganti orang sekarang tuh yang kalem banget saudara. Nah, balik lagi. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua. Kita nggak ngomong, tapi biarlah orang yang memberikan penilaian atas kita. Biarlah, begini maksudnya begini. Jangan kita ngomong ke orang kita baik, enggak. Biarlah orang itu yang menyatakan kita itu baik. Begitu saudara. Nggak perlu kita promosikan, dan itu memang jangan ngomong ke orang saudara baik, ya. Biarlah orang itu yang menilai Anda itu baik, Anda itu benar. Nggak perlu kita yang ngomong. Malah sebaliknya, orang boleh ngomongin orang lain, boleh ngomongin kita nggak benar dan sebagainya, nggak apa-apa. Biar orang yang juga yang lain yang akan menilai kita. Dan puji Tuhan, kalau memang kita baik, ya, makanya kan kita di sisi lain firman Tuhan bilang kita seperti emas. Kenapa Tuhan nggak bilang kita seperti besi? Karena besi itu kalau udah lama di tanah bisa jadi karat. Tapi emas di comberan, dimanapun, saudara paling cuma kotor-kotor. Dicuci lagi, emas lagi saudara. Kenapa? Kalau dia emas yang murni, kata Alkitab, dimanapun nggak akan mempengaruhi. Makanya Tuhan katakan kepada jemaat Laodikia, belilah daripadaku emas yang dimurnikan dengan api. Karena emas memiliki kadar yang baik, memiliki nilai yang tinggi. Jadilah kita emas, jadilah kita garam, jadilah kita terang dunia yang dapat menerangi sekitar kita. Tuhan berkati firman Tuhan.